Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulia. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang bab menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Kita bahas yang khutbah dulu. Untuk khutbah, pengertiannya ada dua menurut bahasa dan juga istilah. Bahasa ada dua, yaitu al-muqatabah yang artinya perbincangan, dan al-khutbah al-khutbu yang artinya perkara besar yang diperbincangkan. Sedangkan menurut istilah yang pertama adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara untuk arti istilah yang kedua adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sunnah, dengan sah atau sunatnya ibadah. Nah, untuk orang yang menyampaikan khutbah itu disebut khatib. Khutbah sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama khutbah setelah sholat, yaitu khutbah sholat id, dan juga khutbah sebelum sholat, yaitu khutbah sholat Jumat. Lalu ada juga khutbah di luar sholat, yaitu seperti khutbah nikah, seperti itu. Lalu syarat untuk menjadi khatib ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Islam, balik, dan juga berakal sehat. Ini yang paling utama tentunya. Dan yang kedua adalah mengetahui syarat, rukun, dan sunnah dalam berkhutbah, lalu suci dari hadas dan menutup auratnya. Untuk syarat-syarat khutbah, yaitu selesai khutbah dilanjutkan dengan sholat, dilakukan berdiri, kalau tidak mampu duduk sebentar di antara khutbah. Suara khutbah harus jelas. Nah, untuk yang kedua yaitu tabligh. Tabligh sendiri dalam bahasa berarti menyampaikan. Untuk laki-laki yang bertabligh atau menyebarkan tabligh disebut mubalik, sementara untuk perempuan disebut mubalighah. Untuk dalil-dalil adanya tabligh yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 39, Quran surah Al-Maidah ayat 99, Quran surah Ar-Ra'd ayat 40, dan Quran surah An-Nahl ayat 35. Yang terakhir, yang ketiga adalah dakwah. Menurut bahasa, dakwah berarti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Untuk pria atau laki-laki yang didakwah disebut dai, untuk perempuan disebut daiyah. Dalil perlunya dakwah yaitu Quran surah Ali Imran ayat 104, Quran surah An-Nahl ayat 125, Quran surah Al-Hajj ayat 67, Quran surah Al-Qasas ayat 27, yang isinya tentang dakwah. Dalam berdakwah ada beberapa adab yang harus dipatuhi. Yang pertama, harus dilakukan dengan hikmah, harus dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat baik, harus dilakukan dengan memberi teladan yang baik. Jadi bukan hanya kita memberi kalimat-kalimat, tapi juga kita harus menjadi contoh kepada orang yang kita tuju bahwa kita juga baik gitu. Dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi, jadi tidak dengan amarah ya. Jadi lebih santun dan damai. Sasaran dan tujuan dakwah yang pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik. Lalu tujuan dalam berdakwah adalah menyeru dan mengajak segenap manusia agar konsisten dan istiqomah dalam beriman kepada Allah, menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah, mengerjakan amal soleh dalam arti seluas-luasnya, berakhlak mulia yang telah ukurannya dari akhlak Rasulullah SAW,
Syarat dan metode dakwah sebagai berikut. Syaratnya satunya kata dengan perbuatan, sikap dan tingkah lakunya benar, menjadi teladan, paham tentang objek dakwahnya, punya keberanian dan ketegasan, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi, sadar sepenuhnya bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan memaksa, tapi menyampaikan. Terus berdoa agar dakwahnya berhasil. Metodenya yang pertama, meluruskan niat. Dakwah itu harus bijak, menghindari cara-cara memaksa, dan juga lakukan dengan cara mujahadah. Metodenya ada metode Al-Quran. Saat manusia mendapatkan puncak kesucian menggunakan benda-benda alam, menekankan bahwa Allah segala sesuatunya di atas segala sesuatunya. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, tabligh, dan juga khutbah. Mohon maaf apabila kurang enak atau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.